Haleluya, apa kabar semuanya? Cuman 80% yang kabar baik. Pada minggu lalu sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kabar? Semuanya baik-baik? Haleluya, kita tahu bahwa kabar baik adalah tidak hanya Yesus datang ke bumi dan menjadi penyelamat kita. Dia menjadi raja bagi kita, amin. Kabar baik yang lebih dalam lagi bahwa Yesus ada, datang dan menjadi kabar baik bagi kita. Ketika kita percaya Yesus hidup di dalam kita, berarti kabar baik itu dalam kita, betul? Dan kita kemanapun kita pergi, kita membawa kabar baik. Amin. Katakan kiri kanan, engkau kabar baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, tapi kita tahu, boleh dikecilin sedikit menggaung. Saudara tahu bahwa sebelum kita belajar dan mengetahui dan melihat kabar baik itu, kita harus melihat ada kabar buruk. Nah, kita semuanya kabar buruk, betul. Coba kiri kanan colek, dulu itu kamu kabar buruk. Colek lagi kiri kanan. Dulu, sekarang kamu kabar baik, jangan jadi kabar buruk lagi. Setuju saudara? Karena kabar baik Yesus itu kerajaan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Pak Ari, tapi kadang-kadang saya buruk, minta ampun kepada Tuhan. Tapi identitas saudara adalah kabar baik tidak pernah akan berubah. Amin. Minggu lalu kita belajar bagaimana karya Tuhan, penggenapan Tuhan dalam sejarah penciptaan, seluruh penciptaan manusia maupun apapun, hanya 4. Kita lihat bahwa Allah sebenarnya tidak menciptakan manusia untuk mati, untuk meninggal. Hidup seumur hidup. Awalnya Allah menciptakan manusia, surga dan bumi sudah menyatu. Minggu lalu saya jelaskan bahwa Adam dan Hawa mendengar suara kaki Tuhan. Mereka tidak melihat visi, saudara. Mereka tidak memimpi, mereka mendengar dan bertemu dengan Tuhan. Itu adalah Allah dalam bentuk fisiknya ingin hidup bersama manusia. Dan itu akan terjadi nanti di tahap keempat ketika Yerusalem baru. Kita akan melihat Tuhan, kita akan menyembah Tuhan selama-lamanya. Ketika restorasi terjadi, ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Nah, dari yang pertama kita belajar, yang kedua manusia itu jatuh mendatangkan kabar buruk bagi manusia sampai sekarang ini. Termasuk kita dulu adalah kabar buruk. Tetapi Yesus datang membawa kerajaan surga ke bumi ini, tapi dalam bentuk hadirat Tuhan. Belum yang keempat. Saudara, makanya kita sebagai umat Tuhan, ada Allah, ada hadirat Tuhan kan? Itu namanya kerajaan surga hidup dalam kita. Betul saudara ya? Maka Yesus selalu mengajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Agar kita semua menyadari ada kerajaan surga dalam kehidupan kita. Sangat buruk sekali kalau umat Tuhan bisa mengatakan, oh hidupku seperti di neraka. Hati-hati ngomong begitu. Sedangkan Yesus mengajarkan kebalikannya. Amin. Jadi kemudian yang keempat, ketika Allah kembali menyatukan surga dan bumi. Amin. Nah, sementara ini kita hidup, kita membawa kabar baik kemanapun kita pergi. Seperti halnya Yesus mengatakan, bertobatlah kerajaan Allah sudah datang. Ketika kemanapun saudara pergi, saudara mewartakan pertobatan karena saudara membawa kerajaan Allah. Kabar baik dalam kehidupan saudara. Amin. Ya, jangan lihat kiri kanan, semuanya kabar baik semuanya. Amin. Ada waktunya kita akan menjadi lebih baik lagi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Nah, saudara, hari ini kita membahas satu firman Tuhan lagi, yang kedua, saved by grace, diselamatkan oleh kasih karunia. Berapa banyak saudara mengerti kata diselamatkan oleh kasih karunia? Saudara mengerti semuanya? Betul ya, kita mengerti semuanya. Mungkin sebelum saudara menjadi orang percaya, orang Kristen, saudara selalu berusaha dengan kekuatan saudara untuk diselamatkan kan? Betul ya, dulu ya. Berusaha, amal bakti, ya kan? Beribadah 10 kali sehari, supaya saudara masuk surga. Betul ya? Betul? Kenapa? Saudara sudah kapok.
dan kemudian memilih diselamatkan oleh kasih karunia. Karena semua yang kita lakukan dulu tidak pernah menjamin kita masuk ke dalam kehidupan kekal. Kita hanya berdoa, kiranya amal bakti saya, moga-moga apa yang saya lakukan membawa saya ke. Saudara cerita, konyol. Ada seorang orang ICA, dia meninggal dunia dalam tujuannya ke surga. Sebelum masuk ke pintu surga, bertemu dengan Santo Petrus, penjaga gerbang surga. Ya kan? Santo Petrus menanyakan, apa sih kamu bisa masuk sini? Apa syaratnya? Apa kehebatanmu bisa masuk ke dalam lewat gerbang ini masuk ke surga? Dia katakan, orang ICA, saya pelayanan di ICA. Saya pelayanan dari sebelum gereja buka pintu, saya sudah ada di bawah jembatan sana. Saya menungguin. Sampai gereja tutup, saya di sini. Saya tutup gereja. Saya sudah lama di ICA, ya kan? Pelayanan, dan saya tidak pernah bolong masuk ibadah, seminar, KKR, saya selalu ada. Terus Santo Petrus mengatakan, oke, saya kasih nilai 2. Ya ilah cuma 2. Seumur hidup melayani, seumur hidup tidak pernah bolong beribadah. Apalagi kehebatanmu? Oh, saya mengasihi suami saya. Oh, anak-anak saya, walaupun suami saya nggak benar, saya tetap mengasihi Kristus. Wah, luar biasa. Nilainya 2. Ya ilah cuma 2 lagi. Kemudian dia katakan lagi, aku selalu punya pikiran dan ingin belajar firman Tuhan. Saya ingin mengikuti Yesus, ajaran semua saya baca, saya hafal semua firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Santo Petrus bilang, oke, nilainya 2. Sudah habis kan masa hidupnya, cuma dapat nilai 6. Masuk ke dalam tuh 10, saudara. Dia hitung-hitung lagi, mana ya? Udah habis semua kebaikan yang dilakukan. Terus dia ngomong sama Santo Petrus, kalau begini mana mungkin kita masuk ke surga, hanya kasih karunia yang bisa masuk ke surga. Bingo, masuk sekarang. Dalam arti, hanya kasih karunia, jawaban yang benar untuk masuk ke dalam surga. Bukan kebaikan, bukan amal bakti, bukan rajin ke gereja, bukan. Hanya kasih karunia membuat seseorang masuk ke dalam surga. Amin. Orang itu benar. Tapi jawaban jangan kekesalan. Hanya kasih karunia bisa membuat orang masuk. Betul sekali. Amin, saudara. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ibadah selesai. Oke, kita akan belajar. Ketawa-ketawa sekarang belajar serius. Nanti Santo Petrus bertanya kepada saudara. Oke, kita baca Efesus pasal kedua ayat 1 sampai 10. Judul perikop sendiri adalah semuanya adalah kasih karunia. 1-10 ini sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Saudara perhatikan. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Perhatikan saudara, dulu kita ada di sana. Betul? Apa? Dimurkai. Apalagi? Kita layak dimurkai karena kita jahat dan kita orang berdosa. Itu kabar buruk kehidupan kita dulu. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Dan masih banyak orang di ayat kedua mengatakan, roh masih bekerja, roh jahat masih bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita sudah seberang menjadi anak Allah. Amin. Dulunya kita itu. Tapi kita belajar hari ini, dulunya kita begitu, ayat keempat mengatakan, itu peralihan daripada apa yang terjadi 1-3, gambaran kita dulu. Nah, Rasul Paulus ingin menggambarkan, ayat keempat silakan, next. Tetapi, Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan.
Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara perhatikan, dulu kita harus dimurkai, dihukum dan dimasuk neraka. Tetapi oleh karena Kristus, oleh karena Allah yang kaya rahmatnya, besar kasih karunia-Nya, apa dikatakan, menghidupkan kita kembali dan memberikan tempat kita bersama-sama Dia di surga suatu saat nanti. Membangkitkan kita juga oleh kuasa kebangkitannya. Amin. Ini adalah kasih karunia, karya Allah bagi umat manusia. Saudara belajar dulu kita ada di ayat 1 dan 3. Karena kasih ini kita menerima kasih karunia dan keselamatan. Ayat berikutnya, ayat 7. Supaya apa, saudara? Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita apa? Kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara perhatikan ayat 8. Sebab karena kasih karunia kita semua diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usaha kita. Amin. Jadi sebesar apapun usaha saudara, tidak pernah saudara akan diselamatkan. Saudara hanya perlu satu, iman percaya. Amin. Kasih karunia itu, saudara lihat ini kenyataan. Manusia, ayat 1-3, manusia sudah dimurkai, sudah ditinggalkan dan tidak berharga di mata Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan jalan keluarnya. Betul? Jalan keluar ini tetap jalan keluar hanya kenyataan dan fakta. Tetapi saudara harus meletakkan iman saudara sehingga itu menjadi kenyataan hidup saudara diselamatkan oleh iman saudara. Amin. Saya kita mengerti. Kita yang percaya, yang beriman kepada Tuhan dan menerima kasih karunia ini. Menerima kasih karunia ini. Supaya kita hidup di dalam kerajaan Allah. Baik di muka bumi ini ataupun kerajaan Allah nanti sesungguhnya. Amin. Kata tetapi itu menghubungkan sesuatu yang kontras antara kita dimurkai dan kita yang diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Nah, secara garis besar saya memberikan beberapa pernyataan di sini. Mengapa Allah bertindak? Allah menyelamatkan manusia untuk menyingkapkan rahmat-Nya, saudara. Kalau saudara baca ini berarti semuanya inisiatif dari Allah untuk menunjukkan kasih karunia kepada manusia. Untuk menyingkapkan rahmat-Nya yang kaya, untuk memberikan kasih-Nya yang besar, untuk menyatakan anugerah-Nya yang berlimpah-limpah, untuk mengungkapkan kebaikan-Nya. Semuanya tentang Allah, bukan tentang kita. Kasih karunia adalah tentang Allah. Semua dari Allah, semua inisiatif dari Allah, bahkan di kitab Roma mengatakan, bahkan kita tidak tahu. Ketika kita tidak tahu bagaimana menyelamatkan diri kita, Tuhan sudah datang buat kita. Semuanya dari Tuhan. Amin. Nah, slide berikutnya. Apa yang dilakukan Tuhan? Allah menghidupkan kita. Amin. Allah membangkitkan kita. Allah memberi kita tempat di surga. Saudara yang sudah menerima kasih karunia, itu adalah pemberian Allah. Kalau saudara hari-hari hidup mau mati pun tidak mau, itu adalah orang Kristen, orang percaya yang sangat menyedihkan. Masalah ada, kita punya masalah kan? Setiap masalah ada. Tetapi kita harus hidup karena Tuhan Yesus sudah menghidupkan kita. Dan ada pengharapan yang terberkati tempat kita di surga. Amin. Itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nah, saudara sekalian, apa yang kita pelajari hari ini 3 macam, 3 hal. Kasih karunia keselamatan, keselamatan oleh kasih karunia, dan hidup di dalam kasih karunia. Saudara, saya katakan, kita belajar tentang kasih karunia keselamatan, oke? Dan kemudian saya akan menjelaskan, diselamatkan oleh kasih karunia tidak cukup, tapi kita harus hidup oleh kasih karunia. Kenapa saudara? Kita percaya, oh iya, makanya saya tanya tadi kan, saudara mengerti
diselamatkan oleh kasih karunia, kita semua mengerti dan kita ya dan amin. Tetapi apakah saudara hidup di dalam kasih karunia, hidup sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang? Itu pertanyaan antara kehidupan yang berfungsi, kehidupan yang berbuah, kehidupan yang memberkati atau tidak. Banyak sekali orang yang mengerti tentang hidup keselamatan oleh kasih karunia tetapi tidak hidup di dalam keselamatan atau tidak hidup di dalam kasih karunia Tuhan seterusnya. Jatuh bangun. Apalagi tidak stabil di dalam Tuhan. Nah, kita belajar hari ini kasih karunia keselamatan. Pertama saya ingin mengatakan, Yesus adalah kasih karunia. Perhatikan ayat ini. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17 perhatikan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ini suatu perbedaan yang luar biasa. Hukum Taurat, saudara tahu bahwa hukum Allah itu diminta oleh bangsa Israel. Mereka bahkan berbangga. Suruh Musa minta hukum. Bahwa semua hukum Allah kami pasti akan bisa memenuhinya. Mereka sombong. Tetapi akhirnya mereka gagal semuanya. Jadi hukum Tuhan, hukum Taurat, 10 perintah Allah, semua di dalam kitab Pentatok itu diberikan melalui Musa. Perhatikan bagian keduanya. Kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Hukum diberikan melalui manusia, tetapi kasih karunia itu datang di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau saya memberikan sesuatu buat saudara ya, saya panggil orang lain memberikan. Oh tolong berikan kepada Bu Aning. Oh terima kasih ya. Beda kan kalau saya datang sendiri, Bu Aning saya kasih ini kan. Beda nggak saudara? Beda. Jadi hukum diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia Yesus itu, kasih karunia itu datang sendiri. Minggu lalu kita belajar mengenai Yesus adalah kabar baik. Kerajaan Allah. Hari ini kita belajar Yesus adalah kasih karunia yang datang bagi kita semuanya. Dan saya percaya kita semua sudah memiliki kasih karunia itu. Keselamatan itu. Amin. Saya katakan, Yesus bukan saja membawa kerajaan Allah, tetapi dialah kerajaan Allah. Karena Yesus adalah perwujudan kerajaan Allah. Hari ini kita belajar, Yesus adalah kasih karunia datang kepada manusia. Karena hukum diberikan, tetapi kasih karunia datang. Begitu hebatnya. Semuanya dari Tuhan. Hukum, Taurat dan sebagainya dari Tuhan. Tetapi itu diberikan melalui manusia. Tapi kasih karunia itu datang di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah yang kedua kita belajar di dalam kasih karunia keselamatan ini. Kasih karunia itu gratis. Siapa yang suka gratis-gratis? Biasanya kalau yang gratis-gratis kadang-kadang kita ambil, kita buang. Kita ambil, kita cueki. Jangan sampai terjadi pada kasih karunia. Memang itu gratis. Seakan-akan tidak berharga, tetapi harganya tidak terhingga. Amin. Yang diperlukan adalah respon kita, iman dan pengakuan. Memang diberikan secara cuma-cuma sampai hari ini. Karena Yesus sudah datang, kasih karunia itu datang bagi semua manusia. Saudara sudah menerima dengan iman saudara. Bagi dunia, kasih karunia itu harus diresponi dengan iman dan pengakuan. Amin. Roma 10, 9, 13 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan mulut hati. Ada pengakuan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi, orang Yunani, karena Allah yang satu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepadanya, nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara, kasih karunia gratis tersedia sampai saat ini. Tapi kita harus mengambilnya. Saudara sudah mengambilnya. Bagaimana hidup saudara membawa kasih karunia Yesus itu kepada orang lain. Sehingga orang tertarik. Sehingga orang seperti orang jualan, promosinya itu hebat. Orang mau. Dan menghargai kasih karunia itu. Dengan pengakuan dan kepercayaan dalam hatinya. Yaitu iman. Slide berikutnya.
Kasih karunia keselamatan adalah hadiah cuma-cuma, tetapi harus diterima. Tersedia untuk semua orang, datang melalui Yesus Kristus, memberikan hidup saat ini sampai pada kekekalan. Amin. Nah, saudara, saya ingin memberikan ilustrasi ya. Saudara tahu bangku ini kan? Bangku. Saudara dudukin setiap minggu. Ya kan? Bangku ini, kursi ini dibuat untuk menahan berat badan kan? Paling berat siapa di sini? Saya. Jangan lihat kiri kanan. Ya kan? Saya ya. Ketika saya masuk ke ruangan ini, saya lihat kursi itu, bangku itu ya. Oh, ini dibuat untuk manusia duduk kan? Berarti dia bakalan kuat. Saya percaya, saya mengerti. Oh, saya bahkan yakin banget. Tetapi kursi itu tidak memberikan kenyamanan fungsi buat saya sampai saya duduk di atasnya. Betul? Demikian kasih karunia diberikan. Saudara boleh belajar luar dalam kiri kanan atas bawah sampai saudara mengerti kasih karunia. Saudara bisa menjelaskan kepada orang lain juga. Seperti bangku ini kita percaya banget bahwa ini akan menahan duduk saya dan tidak pernah akan rusak. Tetapi tidak bermanfaat, tidak memberikan kenyamanan, tidak menghilangkan keletihan saya sampai saya duduk di atasnya. Demikian kasih karunia, saudara, saya percaya sungguh-sungguh, saudara sudah duduk di dalam kasih karunia itu. Menikmati Yesus itu dan Yesus ada di dalam saudara. Itulah kasih karunia keselamatan. Bukan sekedar teori, bukan sekedar, ada orang bisa mengerti semuanya, lebih dari pintar daripada saudara dan saya. Tentang karya Yesus kasih karunia. Tapi mereka tidak pernah menikmati kasih karunia karena mereka tidak percaya dan tidak duduk di dalam kasih karunia itu. Saya mengerti. Apakah saudara sungguh-sungguh sudah menerima kasih karunia itu? Amin. Saudara menilik diri saudara sendiri. Karena keselamatan tidak ada yang tahu kecuali diri saudara dan Tuhan. Saudara boleh melayani bertahun-tahun. Apakah saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah saudara sudah menerima hadiah cuma-cuma itu? Diterima. Itu urusan yang lain lagi. Amin. Oke, saudara merenung sendiri. Kalau tidak, saudara datang kepada saya, kita akan berdoa dan kita akan menerima bagi saudara Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih karunia itu masih tersedia. Amin. Oke, tadi saya sudah menjelaskan kasih karunia dan keselamatan, bahwa kasih karunia adalah Yesus dan dia tersedia bagi banyak orang. Diperlukan iman dan pengakuan. Yang kedua, tidak hanya kasih karunia keselamatan, tapi diselamatkan oleh kasih karunia. Diselamatkan oleh kasih karunia. Oke, apa itu kasih karunia? Kita lihat. Kasih karunia kata dasarnya adalah grace, kan kita tahu bahasa Inggrisnya grace. Charis bahasa sananya. Kasih karunia atau anugerah. Artinya kita mendapatkan apa yang tidak layak kita dapatkan. Mengerti? Kita nggak layak dapat kasih karunia. Kita nggak layak mendapat keselamatan, tidak ada yang layak. Tetapi oleh karena kasih karunia, kita mendapatkan apa yang tidak layak kita dapatkan. Karena apa? Karena ada pengampunan, karena ada rahmat, mercy. Apa artinya? Kita tidak mendapatkan apa yang layak kita dapatkan. Mengerti saudara? Yang layak kita dapatkan apa dulu? Hukuman kekal. Karena rahmat Tuhan, kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Hukuman kekal. Itu namanya rahmat. Sebaliknya Tuhan memberikan kasih karunia. Agar kita mendapatkan keselamatan yang seharusnya dengan usaha apapun, kebaikan apapun, tidak layak kita dapatkan. Karena kita memiliki iman, percaya kepada Kristus. Iman adalah tanggapan kita akan kasih karunia. Amin, saudara? Amin. Haleluya. Nah, di dalam Efesus 2:8-9 tadi mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Semuanya karena Tuhan. Kita baru tadi menyanyikan semuanya karena Tuhan. Amin. Semuanya anugerah Tuhan.
Jadi itulah kasih karunia. Berikutnya kita belajar, kasih karunia terjadi karena ada pertukaran ilahi. Apa pertukaran ini? Di kayu salib itu segala sesuatu terjadi. Amin. Kayu salib itu tidak berbicara 2000 tahun yang lalu, saudara. Kalau 2000 tahun lalu pada saat itu terjadi penyaliban Tuhan, kita semuanya tidak punya kesempatan lagi melihat salib. Salib itu terjadi ketika saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salib itu masih terjadi karena Allah tidak mengenal ruang dan waktu. Ketika ada saudara, orang-orang yang saudara kasihi, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika salib itu menjadi penghubung kehidupan mereka dari kehidupan berdosa menjadi kehidupan dibenarkan. Amin. 2 Korintus 5, 17, 21 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu adalah pertukaran ilahi, the divine exchange terjadi 2000 tahun yang lalu ketika Yesus disalib. Saat saudara bertobat, saat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terjadi pertukaran. Saudara ada kabar buruk kan dulu kan? Orang berdosa kan? Karena saudara percaya dengan iman, karunia itu menyebabkan terjadi pertukaran ilahi. Saudara yang dulu kabar buruk akhirnya menjadi kabar baik. Saudara yang dulu berdosa akhirnya dibenarkan. Karena ada pertukaran ilahi, pengampunan, pertobatan terjadi. Amin. Saudara, kalau saudara mengerti ini, saudara akan berpikir lebih dalam lagi apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Iman kita. Yesus menjadi dosa agar kita menjadi kebenaran Allah. Itu yang terjadi. Yesus menjadi berdosa di kayu salib itu. Saudara tahu apa yang terjadi. Sering saya katakan, Paskah, Jumat Agung saya katakan. Bahkan kan setiap ada perjamuan kudus saya mengatakan. Salib itu adalah tempat pertukaran saudara dan Yesus. Dia yang tidak berdosa dan tidak mengenal dosa, tidak melakukan dosa, menjadi berdosa bagi kita. Sementara kita menerima kebenarannya. Kita yang berdosa, menerima kebenarannya. Saya melihat ada orang-orang yang di sini jemaat Tuhan yang, masa ya? Makanya Injil saya katakan bukan sekedar kabar baik. Injil adalah too good to be true. Makanya saudara, oh iya ya. Bukan saudara meragukan, saudara baru sadar bahwa bukan kabar baik, kabar luar biasa baiknya. Karena ada pertukaran di situ. Enak ya jadi orang Kristen? Saya katakan enak kan? Ya kitanya enak, Yesusnya yang gak enak. Dia tidak berdosa, tidak melakukan dosa. Dia menanggung semua dosa manusia. Sehingga dia dalam pertama kali dalam hidupnya Yesus harus memanggil Bapa, bukan dengan Bapa. Tapi memanggil Allahku, Allahku. Saya bisa bayangkan, saya kira sama, Yesus selalu memanggil Bapakku, Bapakku. Pada waktu di kayu salib ketika yang ditanggung adalah dosa saudara, dosa saudara, dosa saudara. Yesus harus jauh dengan Allah. Dia harus mengatakan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara mengerti apa yang terjadi di kayu salib. Kasih karunia mengizinkan adanya pertukaran ilahi. Sekarang kita adalah kebenaran Kristus karena ia mengambil keberdosaan kita. Amin. Nah, dia mengambil keberdosaan kita. Kita bukan lagi orang berdosa. Amin. Saudara tahu kata orang berdosa dan orang kudus? Karena pertukaran itu, dulunya kita berdosa, karena dosa kita sudah disucikan dan kita mengambil kebenarannya dan kita dikuduskan. Saudara disebut umat kudus. Rasul Paulus di dalam kitabnya selalu mengadreskan kepada jemaat-jemaat sebagai umat kudus. Umat-umat yang kudus, orang-orang kudus di Galilea, orang-orang kudus di sini, orang-orang kudus di sini. Karena Rasul Paulus mengerti ketika orang percaya kepada Kristus, orang itu sudah menjadi orang kudus.
Saudara tahu, saudara, orang berdosa bukan karena dia melakukan, orang Kristen ya, ketika kita berdosa bukan bukan orang berdosa, saudara mengerti? Kita masih melakukan kesalahan kan? Bukan berarti kita orang berdosa, kita orang kudus yang melakukan pelanggaran dan kesalahan. Mengerti? Dulu kita sebelum menerima Tuhan Yesus, kita melakukan dosa karena kita adalah orang berdosa. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa membuat semua orang berdosa, jadi apapun yang mereka lakukan adalah dosa. Amin. Sekarang kalau kita melakukan dosa tidak membuat kita menjadi orang berdosa. Karena darah Kristus, karena kasih karunia Tuhan. Amin. Nah saudara, kasih karunia kita belajar apa itu kasih karunia? Kasih karunia terjadi karena pertukaran ilahi. Kasih karunia mengubahkan identitas kita sekali untuk selamanya. Oke, perhatikan. Kasih karunia mengubahkan, sebelumnya. Mengubahkan identitas kita sekali dan selamanya. Amin. Nah, perhatikan ada 4 identitas yang ingin saya sampaikan di sini. Dulu kita adalah ciptaan lama. Sudah expired, saudara. Sekarang kita semua adalah, katakan kiri kanan kamu harus sadar kamu adalah ciptaan baru. Di dalam 2 Korintus 5:17 tadi kita sudah baca, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ciptaan baru bukan diperbaharui. Ciptaan baru bukan ditransformasi. Ciptaan baru ya ciptaan baru. Ciptaan kita yang lama adalah ciptaan manusia lama. Karena kejatuhan Adam dan Hawa, kita mati semuanya. Mati roh. Saya pernah mengatakan kalau selalu lihat orang-orang di luar sebenarnya mereka ada zombie. Roh mereka mati semuanya. Nah, ketika Allah oleh kasih karunia saudara dengan iman saudara, dia menjadikan saudara ciptaan yang baru. Bukan diperbaharui, bukan dihidupkan kembali, ciptaan baru di dalam dunia roh. Jadi roh saudara baru. Nanti saudara ya. Jadi itulah identitas kita. Saya sering mengatakan ketika iblis lihat saudara, dia melihat made in heaven roh saudara. Bukan made in made in heaven. Makanya secara roh dia tidak pernah akan bisa menjamah saudara. Dia tidak pernah akan menjamah saudara. Karena saudara ciptaan baru di dalam roh. Makanya di dalam kitab Efesus, karena kita ciptaan baru, kita sudah menerima, dikatakan sudah menerima semua berkat rohani. Kenapa banyak orang merasa tidak ada damai, tidak punya kuasa, itu kan berkat rohani. Ya kan? Berkat rohani itu juga berbicara tentang karunia roh. Banyak karunia roh. Menyembuhkan, bernubuat, mengajar, berkhotbah, menafsirkan mimpi. Itu semuanya sudah diberikan. Ketika kita menjadi ciptaan baru dalam roh, semua berkat rohani sudah diberikan. Bahkan Tuhan di dalam kitab Efesus mengatakan, kita sudah ditempatkan bersama Yesus di tempat yang tinggi. Artinya apa saudara? Secara roh, saudara sudah bersama dengan Kristus. Ya mungkin belum nanti di surga. Tapi secara roh saudara sudah bersama Kristus. Itu adalah ciptaan baru. Identitas saudara yang baru. Mungkin saudara berkata, oh iya saya sudah hidup dalam kehidupan roh. Banyak sekali kehidupan saya yang tidak benar. Kita belajar bertumbuh setiap hari. Amin. Supaya setiap hari kita semakin serupa dengan Kristus. Itulah saudara tujuannya ketika Allah menjadikan saudara ciptaan baru. Yang kedua, kita adalah kebenaran Allah. Saya hidupnya nggak benar-benar. Ya kita masih hidup yang tidak sempurna, betul? Tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika kasih karunia itu saudara terima, identitas saudara yang dulu bersalah, pendosa, menjadi kebenaran Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Terjemahan lain mengatakan, sebab dia yang tidak mengenal dosa, demi kita ia telah menjadi dosa, supaya kita dapat menjadi kebenaran Allah di dalam
Yesus Kristus. Saudara sekalian, pada kayu salib, dari orang berdosa menjadi kebenaran Allah terjadi proses pembenaran, justification. Saudara, ketika saudara ada di pengadilan, saudara melakukan kesalahan gitu ya, hakim kan punya pertimbangan hikmat kan, ketika saudara mengaku, oh saya merasa salah, saya tidak akan mengulangi lagi, itu hakim katakan, bebas. Selesai kan? Saudara dibebaskan kan? Terus apakah besok-besok saudara merasa salah, saudara datang lagi? Pak Hakim, saya mau diadilin lagi dong. Saudara, ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sudah terjadi proses pembenaran. Ketika saudara menjadi kebenaran Allah, apapun kehidupan saudara, saudara menjadi benar di hadapan Tuhan. Posisi saudara benar di hadapan Tuhan. Enak banget ya. Saudara, kalau saudara tahu bahwa mengapa dikatakan Yesus bangkit naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, dia menjadi perantara kita. Baik doa-doa kita, syafaat kita. Ketika Allah melihat anak-anak ICA, langsung hangus semuanya. Tetapi dia melihat semua anak ICA melalui Yesus. Oh, ada kasih karunia di sana. Oh, ada balutan darah Kristus. Oh, karena anakku yang kukasihi ini, mereka sudah dibenarkan. Saudara menjadi kebenaran Allah karena dia. Itu identitas baru saudara. Jadi kita harus tahu kebenaran itu bukan usaha kita, bukan dibeli, bukan kita menyogok, semua dibayar lunas. Saudara tidak bisa menguranginya lagi. Kembali lagi diadili, saudara merasa bersalah, ya kan? Dulu saya nyolong mangga tetangga, dulu banyak sekali dosa saya. Apalagi dosa dulu? Waktu kecil. Banyak sekali kan? Saudara balik lagi. Hakim dulu saya nyolong. Hakim dulu saya nimpukin ayam tetangga sampai mati. Tidak. Salib terjadi, pertukaran terjadi, saudara dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Bukan karena kita, sekali lagi karena darah Kristus. Sekali untuk selama-lamanya, saudara dibenarkan. Justification terjadi. Pembenaran terjadi. Amin. Dan itu tidak sementara, saya katakan itu bersifat kekal. Identitas berikutnya. Tadi apa? Ciptaan lama, ciptaan baru, kita bersalah, kita dibenarkan. Sekarang dulu kita adalah budak. Sekarang menjadi anak Allah. Oke. Waktu kemarin Pastor Edmund tanyakan kepada saya, perikop mana sih yang kamu sukai untuk dikhotbahkan? Anak bungsu dan anak sulung. Saudara baca itu. Semakin saudara baca, semakin banyak cerita di sana. Dari yang bungsu lah, dari yang babi yang gemuk lah, sapi yang gemuk ya. Yang tambun lah, ya kan? Banyak sekali ceritanya. Yang saya ingin tekankan, anak bungsu itu tahu siapa dia. Sekalipun melakukan kesalahan, dia tahu dia tetap anak Bapa. Saudara, dulu saudara budak. Budak iblis, diikat oleh iblis, selama-lamanya. Tapi karena Yesus Kristus, kita menjadi anak. Pak Adi, kalau saya melakukan kesalahan, saya tidak menjadi anak lagi. Nah, sekarang saya jelaskan saudara. Banyak dari kita mengatakan, karena saya melakukan dosa, saya tidak menjadi orang Kristen lagi. Ya, sering saudara katakan. Bahkan banyak orang meninggalkan gereja, meninggalkan imannya ketika mereka akan melakukan banyak kesalahan. Mereka punya pikiran, punya pendapat, karena saya berdosa, Tuhan pasti sudah tidak menginginkan saya. Saya bertanya kepada saudara, ketika saudara dulu milik iblis, semua kita milik iblis kan? Pernah nggak saudara katakan kepada iblis, iblis saya nggak mau jadi milikmu lagi? Pernah saudara katakan? Saudara bisa melakukan itu?
Tidak bisa saudara. Dengan apa saudara bisa lepas dari iblis? Kecuali darah Kristus. Sekarang sudah menjadi anak Allah, saudara begitu gampangnya meremehkan kuasa karunia Tuhan. Karena saya berdosa, saya bukan menjadi anak Tuhan lagi. Ngerti saudara? Kalau saudara menjadi anak oleh darah Tuhan, selama-lamanya saudara adalah anak Allah. Kita meremehkan dengan iblis kita nggak berani. Saya nggak mau jadi anak iblis nggak mungkin. Tetapi sekarang kenapa mungkin ketika sudah menjadi anak Tuhan? Ya nggak mungkin juga, sudah dibeli dengan darah yang mahal, dibayar full. Nggak pakai cicilan. Saya mengerti? Menjadi anak selamanya menjadi anak. Amin. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, kita diadopsi, dulu kita aliens, asing. Karena dosa yang mengikat kehidupan kita. Sekarang kita menjadi anak. Roma 8, 15, 16 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Betul? Tidak menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya katakan tadi, Yesus harus, karena dosa kita dan manusia, tidak bisa memanggil Allah itu Bapa. Supaya kita yang diterima Yesus, kita bisa memanggil ya Allah, ya Bapa. Amin. Jangan pernah apapun kesalahan saudara, apapun hidup saudara, sekarang Tuhan meninggalkan dan saya tidak menjadi anak Allah lagi. Begitu picik, begitu rendah, saya menghargai kasih karunia Allah. Ayat 16 mengatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maksudnya apa? Roh itu dimeteraikan, diberikan kepada saudara, menguatkan saudara bahwa selama-lamanya saudara adalah anak Allah. Kesalahan, yes. Bahkan saudara bisa meninggalkan gereja, tetapi saudara tetap anak Allah. Ketika saudara bahkan meninggalkan iman saudara, saudara tetap anak Allah. Sekali tetap anak Allah, selama-lamanya tetap anak Allah. Benar saudara? Kalau gimana orang murtad? Nah sekarang berbicara tentang murtad. Dari awalnya itu dia sudah anak Allah apa belum? Dari awalnya dia sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat belum? Ya kan? Itu kalau dari pertama dia tidak pernah percaya walaupun di gereja melayani setiap minggu ada, dia tidak pernah diselamatkan. Kalau dia meninggalkan gereja, meninggalkan iman, itu bukan murtad, memang dari awalnya tidak menerima Yesus. Saya percaya kuasa Allah. Ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara tidak bisa meniadakan ketuhanan Yesus dalam kehidupan saudara. Saudara mau pergi kemanapun, Roh Kudus itu dimeteraikan sampai pada hari Tuhan. Dimeteraikan artinya hanya bisa dibuka meterai itu oleh yang punya. Yesus sendiri, karena dia memeteraikan bagi saudara. Amin. Jadi kalau ada keluarga saudara, dulu melayani, saudara tahu dulu dia berbuah. Orang Kristen menjadi orang percaya kan berbuah kan, bukti-buktinya kan. Ya walaupun kita harus tahu lagi, kita nggak tahu hati mereka. Kalau mereka meninggalkan Tuhan, doakan. Percaya dia suatu saat akan kembali. Kemarin saya mendengarkan kesaksian jemaat Tuhan sini. Keponakannya meninggalkan Tuhan. Hari ini, tidak hanya keponakan kembali kepada Tuhan, bahkan keluarganya dibaptis hari ini. Jangan pernah meremehkan kuasa karunia Tuhan yang sudah mengikat orang percaya dengan iman selama-lamanya. Doakan terus. Itu hanya kelakuannya yang enggak benar. Tapi Tuhan mengikat dia. Amin. Yang keempat, ciptaan lama, ciptaan baru, kebenaran Allah, kita menjadi anak Allah. Yang keempat, dulu orang berdosa, sekarang menjadi orang kudus. Ketika saudara menjadi orang kudus, saudara tidak pernah menjadi orang kudis lagi. Katakan kiri kanan, kamu orang kudusnya Tuhan. Ya. Efesus 2:19 mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus
dan anggota-anggota keluarga Allah. Haleluya. Sekali lagi saya katakan, saudara menjadi orang kudus, sekali lagi, status roh saudara adalah kudus adanya. Iya Pak, saya di gereja lihat orang itu kudus-kudus, tapi enggak kudus-kudus Pak. Yang saudara lihat adalah kelakuannya. Proses sanctification, pengkudusan itu berlaku sampai kita naik ke surga dan tidak pernah akan sempurna. Setuju? Ya kan? Makanya kita ada jatuh bangun, ya kan? Keluar masuk gereja, melayani tidak melayani, pindah-pindah gereja, tidak taat dan tidak setia. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kenapa Pak? Ya pendisiplinan dari Tuhan. Tetapi pendisiplinan itu adalah proses pengkudusan. Tetapi menjadi orang kudus, status rohani saudara adalah orang kudus. Titik. Proses pengkudusan masih terjadi dan tidak pernah akan menjadi sempurna sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Kita masih bergumul dalam dosa. Kita hidup dalam dunia yang berdosa ini. Amin. Identitas kita sebagai orang Kristus adalah orang kudus, bukan sebagai orang berdosa. Orang kudus di hadapan Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, Tuhan menyediakan jalan. Di dalam kitab Yohanes, 1 Yohanes. Amin. Kita cepat datang dan mohon pengampunan. Karena dia, kalau kita berdosa kita harus cepat-cepat datang kepada Tuhan karena Tuhan adalah adil dan setia mengampuni saudara, tetapi dia juga adil. Adilnya maksud apa? Ada hal yang harus kita bayar di muka bumi ini. Makanya saya sering katakan, kenapa semenjak menjadi orang Kristen kok jadi susah hidup saya ya? Kenapa, saudara pernah dengar pernyataan, kenapa hal-hal yang gak enak sering terjadi kepada orang-orang yang baik ya? Sekarang orang jahat tuh enak-enak saja hidupnya. Karena bagi kita orang percaya, penghukuman, pendisiplinan kita, keadilan Tuhan terjadi atas hidup kita sekarang ini. Yang bukan anak Tuhan, kejadiannya nanti, keadilannya akan terjadi di dalam penghukuman nanti. Amin. Ketika dikatakan ketika kita berdosa dan datang kepada Tuhan, Tuhan itu adil dan setia, Dia mengampuni kita, tetapi keadilan moralnya surga tetap terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita anaknya, di dalam kasih-Nya Dia akan mendisiplin kita, di dalam kasih-Nya Dia akan membuat kita lebih baik lagi. Amin. Oke. Kasih karunia keselamatan, diselamatkan oleh kasih karunia, kemudian hidup dalam kasih karunia. Jadi kita tidak cukup kita mengerti keselamatan kita oleh kasih karunia, tetapi kita harus hidup di dalam kasih karunia. Tadi sekilas saya jelaskan sedikit. Ayat berikutnya, di dalam 2 Petrus 3:15 mengatakan, tetapi ini 2 Petrus 3:18 ya. Tetapi bertumbuhlah apa? Dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Mengapa banyak orang percaya dan kehidupan rohaninya tidak berkembang? Karena mereka tidak mencemplungkan diri hidup mereka untuk belajar, menenggelamkan diri mereka dalam firman Tuhan. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Cemplung, biar basah oleh kasih karunia. Betul? Biar orang melihat dari kiri kanan atas bawah, saudara basah oleh kasih karunia. Saudara, kita dihidupkan oleh iman. Hendaknya kita hidup selanjutnya dengan iman. Lebih erat lagi kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita. Sekali lagi seperti minggu-minggu lalu saya katakan, kita tidak diselamatkan untuk menunggu harinya Tuhan. Kita tidak diselamatkan untuk menunggu dijemput. Ada kehidupan iman yang harus kita jalani. Betul? Setidak-tidak saya mendengar firman Tuhan hari ini, mulai hari ini jalani kehidupan iman saudara. Bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Saya katakan kembali, kalau saudara tidak mengenal kasih karunia Tuhan,
yang diserang oleh iblis adalah identitas saudara. Yesus sendiri, saya pernah katakan, diserang identitasnya. Saudara ingat apa yang terjadi? Ketika Yesus dibaptis, Allah membuka langit, inilah anak yang kekasihi kan? Kepadanya lah aku berkenan. Tetapi apa yang dikatakan iblis? Hanya 1 atau 2 pasal. Ketika Yesus berpuasa di padang gurun. Iblis mengatakan apa? Jika kamu anak Allah. Dan dipotong sama dia. Ada kata lagi kan? Jika kamu adalah anak Allah yang dikasih, dia tidak mengatakan dikasih yang berkenan kepada Bapa. Bahkan jika dia meragukan identitas saudara. Iblis selalu akan meragukan identitas kita. Makanya kita perlu bertumbuh dalam kasih karunia. Identitas kita, ciptaan baru, kita dibenarkan, dikuduskan, dan kita adalah anak Allah. Selalu melakukan kesalahan, iblis akan bilang, nggak benar kan kamu? Bejat kan kamu? Katanya melayani lebih parah lagi, hipokrit, munafik. Saudara akan dicecer, dijatuhkan identitas saudara. Kudus. Taunya? Saudara akan dijatuhkan identitas saudara. Kalau saudara tidak bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, saudara akan menjadi orang Kristen yang tidak efektif dan tidak berbuah. Dan hidup rohani saudara pas-pasan. Dan tidak menjadi berkat. Amin. Jadi, kita harus hidup terus dalam identitas yang baru. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi diperbudak, dikenakan kuk perhambaan, diperbudak lagi, dibelenggu lagi. Saya suka dengan ilustrasi ini menggambarkan banyak orang Kristen. Ingat saya memberikan ilustrasi, ada seekor anjing, diikat, talinya di tiang. Jadi dia hanya bisa radius kan? Saking lamanya, kemudian pemiliknya mengasihinya dan lepaskan, tetapi anjing itu tidak pernah keluar daripada radius itu. Walaupun sudah tidak ada ikatan. Setelah kita sudah dimerdekakan, jangan pernah mau dikenakan kuk perhambaan lagi. Iblis akan kembali menuding saudara, menjerat saudara, bahwa kita masih seperti manusia lama. Tidak, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita sudah dimerdekakan. Sudah menjadi anak Allah, dibenarkan, dikuduskan, dan sudah menjadi ciptaan baru. Saatnya mungkin kita berkata kepada diri kita sendiri, kita lihat, apakah saya melihat orang berdosa, atau apakah saya melihat saya orang berdosa, atau orang yang benar. Saudara akan diperhadapkan kepada bagaimana saudara menilai diri saudara sendiri. Apakah layak apa nggak layak ya sekarang hari-hari ini? Apakah saya menjadi kudus atau tidak kudus ya? Apakah saya masih dibenarkan atau tidak benarkan? Keraguan itu akan datang ketika ada kejadian dalam kehidupan saudara. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tergantung dari mana Anda mencari dan siapa yang menjadi identitas saudara. Ingat, identitas saudara sudah settle. Sudah dibeli, dimeteraikan oleh darah Tuhan. Ya, sebagian besar kita harus akui, identitas kita kadang-kadang dibentuk oleh pikiran kita. Betul? Perasaan kita. Perasaan saya ya. Hari-hari ini banyak masalah, jangan-jangan Tuhan sudah tidak mengasihi saya. Ya, pernah? Dulu kok Tuhan sayang banget sama saya. Apa salah saya ya? Hari ini saya tidak dikasih lagi sama Tuhan. Perasaan saudara. Ketika mata saudara melihat ke sekeliling, banyak orang yang lain, orang percaya dikasih Tuhan, saudara merasa tidak dikasih Tuhan. Kitab Roma mengatakan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada satupun. Itu berlaku bagi semua orang yang percaya. Jangan membuat saudara menjadi spesial. Seakan-akan Tuhan tidak mengasihi saudara, saudara menjadi spesial sendiri. Kasih Tuhan bagi kita semuanya sama. Anak-anaknya. Amin.
Tidak hanya kita harus hidup terus dalam identitas yang baru, senantiasa kita harus dipimpin oleh Roh. Kita tidak mampu, saudara. Kita perlu dipimpin oleh Roh. Itulah fungsinya ketika Roh Kudus diberikan kepada kita. Kita harus selalu dipimpin oleh Roh. Di dalam Galatia 5 ayat 18 mengatakan, tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kenapa berbicara tentang hukum Taurat? Minggu lalu kita berbicara bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Karena mulai dari Yohanes Pembaptis adalah berita tentang kerajaan Allah. Nah, iblis akan membalikan saudara kepada hukum Taurat. Kembali pada hukum Taurat. Membahas banyak hukum Taurat. Dan membanding-bandingkan dengan hukum Taurat. Saudara tahu bahwa banyak firman Tuhan adalah informasi. Jadi saudara jangan membawa informasi-informasi yang terutama berhubungan dengan bangsa Israel menjadi ajaran yang diterapkan kepada kita. Saya mengerti. Saudara harus dipimpin oleh Roh. Sehingga saudara bisa bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan kebenaran Kristus. 2 Korintus 12:9 mengatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Haleluya. Amin saudara. Jadi tidak cukup saudara mengerti, saudara diselamatkan oleh kasih karunia. Saudara harus hidup di dalam kasih karunia. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Kalau saudara tidak hidup di dalam kasih karunia kebenaran Tuhan, lihat kehidupan saudara. Saya tidak mengatakan saudara akan hilang dari Tuhan, tidak. Cuman hidup saudara yang tidak enak, tidak nyaman. Saudara berusaha sendiri, mengandalkan kehebatan saudara. Jadi kalau ketika saudara sudah diselamatkan oleh kasih karunia, tidak ada apapun lagi yang harus saudara tambahkan. Saudara tahu, berbicara tentang identitas hanya ada 2 hukum. Identitas ya. Aktivitas kita menentukan identitas kita. Disinilah banyak orang Kristen masih melakukan itu. Aktivitas kita. Seakan mereka ingin mencapai Tuhan, menjadi anak Allah dengan apa yang mereka lakukan dengan baik. Tetapi sebagai orang percaya, bertumbuh dalam kasih karunia, identitas kita harus menentukan aktivitas kita. Sebagai anak Allah, apa yang saudara lakukan? Sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, apa yang saudara harus lakukan? Hal-hal yang benar? Betul. Karena saya orang sudah dibenarkan, aktivitas saya adalah hal-hal yang benar. Karena saya sudah dikuduskan bisa berbicara tentang dipisahkan. Apa yang saya lakukan tidak sama dengan dunia ini lagi. Karena saya adalah anak Allah, status saya, identitas saya, apa yang saya lakukan adalah seperti anak Allah, bukan anak iblis. Jadi, orang percaya identitas kita menentukan apa yang kita lakukan. Bukan apa yang kita lakukan untuk kita menentukan identitas kita. Itu mencari identitas kan? Bingung kan orang Kristen kadang-kadang, saya berbuat baik, saya melakukan ini, melakukan itu. Akhirnya bingung sendiri. Jadi identitas kita harus menentukan apa yang kita lakukan. Identitas kita menentukan aktivitas kita. Pelayanan saudara, tamborin. Kenapa melayani tamborin? Supaya Tuhan melihat saya. Soalnya mau nari nggak nari, Tuhan sudah lihat saudara. Saya main gitar, main keyboard, main semuanya. Supaya malaikat Tuhan melihat saya. Itu kan aktivitas menentukan identitas saudara kan? Bukan itu. Saya sebagai anak Allah, maka saya melayani. Menyenangkan hati Tuhan. Betul? Sebagai anak Allah yang dikasih Tuhan, saya main tamborin. Saya usher. Saya kebersihan. Bukan mencari status.
Tetapi karena saya sudah punya status, maka saya lakukan itu. Amin. Itu adalah orang-orang yang bertumbuh di dalam kasih karunia. Karena kasih karunia sudah memberikan kita identitas yang baru. Amin. Haleluya. Jadi saudara, ketika nanti naik ke surga, ketika ditanya Santo Petrus, apa membuat saudara bersyarat masuk ke surga? Kasih karunia. Pintar ya. Jangan lupa kasih tahu, Pak Ari yang kasih tahu. Ampuni aku Tuhan. Saudara, kasih karunia harus membuat kita rendah hati. Bukan karena kebanggaan kita, bukan kepintaran kita, bukan karena saya bisa melayani setiap hari. Saya ke gereja tidak pernah berhenti. Amin. Semua kasih karunia dan hidup dalam kasih karunia. Amin. Haleluya, mari kita berdoa.